Halo Mas, salam kenal, saya dengan Angel dari Universitas Gunadarma Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya mohon izin untuk mengulik tentang dunia perwayangan nih di era milenial. Sebelumnya aku boleh tahu kah dengan Mas siapa? Nama pribadi saya Oktavian Wangsawijaya, KTP, tapi di dunia pedalangan rengkang-rengkang atau teman-teman itu manggil saya itu Wong Sorjo atau dibilang Ki Wong Sorjo. Ki Wong Sorjo, berarti aku manggilnya Mas Ki Wong Sorjo. Mas Wongso aja. Mas Wongso aja. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Mas Wong itu umur berapa sekarang? Sekarang umur 20. Umur 20 tahun. Berarti anak milenial ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sejak kapan sih Mas mulai mendalami dunia perwayangan ini? Atau mulai jadi seniman di dunia perdalangan ini? Untuk saat ini sih sebenarnya dari umur 1 tahun itu dari cerita mbah sama ibu saya itu memang udah seneng sama seni, itu nggak wayang doang, ada kesenian lain yang berbau Jawa itu saya seneng. Ditambah lagi saya untuk pengukuhan menjadi dalang itu sekarang udah berjalan selama kurang lebih itu 5 tahun benar-benar dinobatkan sebagai dalang, dikarenakan ya kondisinya saya baru paham juga, gak taunya keluarga besar saya, mbah-mbah saya itu dulunya memang semuanya dalang-dalang semua. Biasanya gimana sih Mas Ki Wongso ini melakukan pertunjukan wayang? Untuk penunjukan wayang itu banyak, ada pagelaran, bahkan kalau wayang kulit itu kebanyakan di pentas atau di acara itu pasti namanya pagelaran, karena kita menggelar sebuah acara yang benar-benar megah besar, yang memicu orang itu untuk menonton, dan mungkin ada yang paham bisa sampai antusias. Ya dalam intinya itu untuk segi acara-acara tersendiri tersebut kebanyakan itu kalau nggak acara dari kedinasan ada, dari pariwisata apapun itu, karena kan banyak filosofi yang sekiranya itu untuk pacuan orang untuk bisa melihat pelajaran yang ada di wayang ini. Ada juga di acara besar-besar, biasanya contohnya lagi 17 Agustusan atau Hari Pahlawan, pokoknya yang berbau nasionalisme itu. Nah dari situ ya dalam intinya untuk kegiatan-kegiatan di sekitar yang untuk membangun masyarakat, jadi dimanapun itu bisa, karena untuk memicu kreativitas dan bisa menelaah mana yang baik dan mana buruk. Seperti itu, Mbak. Nah, aku lihat kan di wayang ini kayak banyak lakon ya. Ada nggak sih lakon favorit yang biasa Mas bawakan? Untuk lakon favorit atau yang sering orang pentas itu, contoh ada pemilihan kades atau orang punya perusahaan, dia masih mempercayai namanya itu pengertian serta arti yang ada terpendam di dalam wayang ini, atau dia punya unek-unek pada karyawannya tapi dia nggak bisa menyampaikan lewat wayang ini, dia minta tolong untuk disampaikan, atau dalam intinya untuk lingkungan dia ada apapun itu dilakuin wayang. Nah dari lakon tersebut biasanya itu ada lakon-lakon yang serius, dalam arti serius itu ya untuk memicu orang itu ada lakon Bapak Talas Wonomarto, ada lagi lakon itu untuk membuktikan mana benar mana salah, ada lakon Baratayuda, ada lakon Sesaji Rojo Suyo, terus lagi ada lakon yang awam biasanya masyarakat sekitar itu mementaskan itu, biasanya itu ada lakon namanya Semar Membangun Kayangan. Seperti itu. Berarti itu tadi tersusun dari awalnya lakon yang berat atau lakon serius yang sering dibawakan sampai lakon-lakon yang ringan ya, yang bisa masuk langsung ke orang-orang awam. Untuk lakon ini dibagi menjadi 3. Ada lakon untuk kemasyarakatan, ada lakon untuk pribadi, ada lagi lakon untuk ibaratkan itu mencontohkan mana kebenaran, mana yang salah, atau yang bisa disebut salah simpati salah, seleh simpati seleh, salah tetaplah salah, benar tetaplah benar. Makanya dari wayang inilah kita bisa tahu bahwanya wayang ini ya itu banyak filosofinya yang bisa ditaah dan bisa diterima dari wayang ini. Dalam ini banyak pengertian yang bisa kita dapatkan, banyak pesannya. Lebih seperti itu.
Nah, tadi kan dari jenis lakon itu Mas jelasin banyak banget ya. Nah, itu ada unsur sakralnya nggak sih di dunia perdalangan sebagai Mas, dari sudut pandang Mas sebagai dalangnya langsung gitu? Ya, ini untuk mungkin kulon untuk senior-senior dalang yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Ini sepengetahuanku, kalau salah mohon dikoreksi. Dalam intinya untuk dilakon wayang itu memang ini karena unsur kepercayaan. Orang ada yang percaya, ada yang enggak. Cuman di salah satu sisi memang kita yang mempercayai itu memang benar keadaannya dan itu real. Benar adanya ya. Contoh ada lakon yang menurut mungkin semua dalang ya, lakon paling berat itu lakon Baratayuda. Lakon Baratayuda itu dimana lakon itu benar-benar harus mengorbankan suatu hal apapun itu, mengorbankan waktu sampai nyawa, titik darah penghabisan sekalipun. Jadi dalam intinya kalau umpama nggak bisa ngebawanya antara dalangnya, kalau enggak itu si punya acaranya yang meninggal. Secara elokasi pun dia harus di lapangan terbuka karena dia perang lakon Baratayuda itu Mbak, karena lakon yang termasuk berat itu memacu, dan masih banyak lakon-lakon berat yang nggak bisa dipentaskan, terkadang nggak bisa, kayak contohnya lakon Bargowo itu nggak bisa karena itu ada lakon yang dimana dia membunuh ibu kandungnya, kan itu kan udah termasuk jelek buruk, tapi dibalik itu ada makna kenapa anaknya bisa membunuh ibunya, itu sebenarnya ada sebuah kejadian yang ibarat kata nggak bisa diterima sama keluarga besarnya. Ada alasan tersendiri ya. Nah, wawasan Mas kan itu tadi luas banget ya tentang dunia perwayangan, dan Mas juga udah mendalami teknik-teknik perwayangan. Nah, itu semuanya belajar dari siapa sih? Nah, untuk seperti ini kan, ini kita ngomong secara milenial ya. Saya lahirnya milenial, umurnya 20, milenial itu dari tahun 2000-an. Untuk saat ini sih pembelajaran awal saya sebelum ini tuh saya sering nonton YouTube. Memang senang, sampai saya kalau mau tidur pun saya harus setel wayang sampai sekarang dari umur 2 tahun. Dan seketika itu saya ngelihat ada sebuah channel YouTube, mungkin teman-teman yang di dunia pedalangan paham, ada namanya itu channel Ki Seno Nugroho. Beliau sebuah dalang dan bisa dibilang dalang milenial, tapi umurnya nggak milenial Mbak. Tapi untuk pembawaannya itu milenial dia. Jadi anak-anak sekarang itu bisa kepacu main wayang karena secara pembawaan dia ini bisa dimengerti dari segelintir orang yang nggak paham bahasa kromo. Itu dia bisa ngerti bahasa sehari-hari. Sebenarnya itu dari luar paham, tapi kembali lagi misinya itu karena untuk melestarikan kebudayaan. Nah, itu Ki Seno Nugroho. Nah, saya lihat-lihat video-video beliau itu memang banyaklah yang saya terima, dan kadang-kadang kalau saya nonton saya sembari ngapalin tracksnya segala macam, sampai akhirnya saya kemarin pulang ke Jawa, saya latihan bener-bener full di sana sampai penobatan 4 tahun yang lalu saya pernah mentas di perusahaan-perusahaan yang ada di Bogor. Luar biasa. Dari sekian banyak pengalaman yang tadi Mas ceritain nih, ada nggak sih resiko dalam menjadi seorang seniman dalang? Untuk resiko itu banyak, dari segi lakon juga resiko. Terus lagi memang ada kepercayaan tersendiri dari masing-masing masyarakat. Itu ada dimana lakon tersebut itu ada yang bawa dampak baik dan ada yang bawa dampak buruk. Nah, terus resiko yang berikutnya itu kalau nggak bisa ngebawa lakon ini, antara ini kepercayaan loh ya, boleh percaya boleh enggak, memang itu nyata kejadian sampai sekarang pun tuh ada ceritanya dalang nggak bisa bawa lakon tersebut ya, selang nggak nyampe 100 hari meninggal. Dalam intinya semua itu beresiko dari segi bahasa, toto wancono, cara pembawaan wayangnya seperti apa, terus lagi dari segi kita pendekatan bisa menyampaikan bahasa yang bisa diterima sama orang banyak seperti apa gitu. Untuk resiko sih banyak, yaitu tadi dari nilai keluhurannya memang itu resiko juga, kita nggak bisa ngebawanya, masing-masing orang udah beda pengertian. Terus lagi ada di mana kita nggak bisa pembawaan, orang nggak ngerti, oh ini maksudnya wayang ini lagi apa, tuh resiko juga.
Ketiga juga ada resiko yang dimana itu ada sebuah penyajian untuk para leluhur yang harus dilaksanakan. Ya, contoh entah nazarnya itu potong kerbau untuk makan ke masyarakat dusun atau desa atau seperti apa. Dan intinya tuh resiko pasti ada, kembali lagi ke pembawaan masing-masing dalang itu seperti apa, dia bisa membawanya, sanggup, kuat atau tidak, itu lebih seperti itu. Dengan resiko yang harus dia terima Ya, Dan yang aku tangkap tadi berarti kan beberapa wayang itu dia ada pakem adatnya sendiri ya. Ya. Nah, pakem adat wayang kulit itu setiap wilayah itu berarti beda-beda atau disamaratakan semua? Untuk jenisnya tetap sama wayang kulit, cuman yang pakem itu yang bisa dibedakan itu dari pertama struktur bentuk wayangnya, terus pakem dari wajahnya, bentuknya si badannya seperti apa, terus lagi ada dari segi-segi pakaiannya itu seperti apa. Kayak contoh yang ini yang sekarang kita taruh di sini. Ini tokoh namanya ini Puntadewa atau Yudhistira. Yudhistira ini anak pertama dari 5 Pandawa, anaknya dari Dewi Kunti. Nah, contohnya ini gagrak itu ciri khas dari daerah ini, gayanya Solo. Saya gagraknya saya ngambilnya ke Yogyakarta, tapi yang saya seneng itu wayang-wayang Solo karena dari segi badan itu beda. Kayak contoh seperti Solo ini, dia badannya itu sama bentuk wayang itu beda, dia warnanya, bentuknya itu kalau Solo itu lebih cungkring, lebih ke ramping lah, badannya ramping, nggak terlalu gemuk. Kalau Jogja itu lebih gemuk, palanya ini agak ngedunguk ke bawah, agak menunduk. Kalau Solo itu agak mantap, mendongak dia. Ini dari segi wayangnya atau pakemnya. Nah, dari segi alunan nada tempo-temponya memang masing-masing di dunia pedalangan itu memang beda-beda. Ada Sulo, ada Toto Kancono, dan ada sebagainya. Dari pola mainnya juga, dia cara mainnya itu ketika lagi sabetan, terus lagi berdialog, sedang ngobrol atau sedang diskusi, itu bahasanya memang ada perbedaan sedikit-sedikit. Aturan-aturan yang ada di wayang, kayak contoh gunungan atau kayon yang ada di sini sama di sini, itu kalau Solo Jogja itu beda. Ada juga gagrak itu gagrak Banyumasan, ada juga gagrak pesisir. Masing-masing itu punya ciri khas dan itu nggak bisa disamakan. Yang bisa disamakan apa? Kulit dan bahannya sama, cuman dalamnya beda. Seperti kayak manusia ini, kita semua badan sama, punya tangan, punya bentuk sama. Kalau secara di ilmu keagamaan kita terbuat dari tanah itu sama, tapi yang membedakan apa? Sifat, adat, tabiat. Itu filosofinya dari situ. Makanya wayang masing-masing itu ada punya ciri khasnya masing-masing. Contoh ke Jawa Barat, dia kenapa pakai kayu. Nah, terus lagi kita ambil lagi ke wilayah Banyumasan, kenapa kok dia pakai wayang golek juga, tapi pakai cara dia sendiri. Itu kembali lagi ke si gagrak atau pengertiannya si wayang itu, dia mau arahnya dan ranahnya kemana nih si dalangnya. Sebenarnya semuanya sama-sama baik, gak ada yang bisa dibedakan. Dalam intinya, untuk yang bisa membedakan itu hanya bentuk, warna, terus ukiran atau tatahannya ini. Terus lagi dari proses mukanya seperti apa. Ya paling yang dibedain itu aja sih, sama dialognya paling banyak perbedaan, cuman selebihnya itu ya sekarang udah banyak dalang-dalang di luar. Gagraknya Jogja, wayangnya wayang Solo itu ada. Terus wayang Solo ada wayang variasian pakai Banyumasan atau pesisir daerah Pati itu ada juga, Banyuwangian juga ada Jawa Timur. Jadi masing-masing itu tetap aja sama wayangnya dan lakonnya itu tetap aja sama, nggak ada yang beda. Seperti itu. Berarti beragam ya? Beragam. Baik. Nah, yang aku sering nangkep dari wayang ini kan biasanya tuh pembawaan dari seorang seniman itu kan pasti dalam bahasa Jawa ya. Ya. Nah, pernah nggak sih Mas menemukan kesulitan dalam pelafalan bahasa Jawa itu? Ini sebenarnya tuh di kok ya. Iya, boleh. Jadi kalau untuk bahasa, jadi kalau di wayang di orang Jawa itu ada bahasa Kromo, ada bahasa Kawi.
Kawi itu dia bahasa di mana itu gak orang awam tuh, mungkin yang orang Jawa pun itu nggak ngerti, dan saya pun masih banyak nggak ngertinya. Itu di mana bahasa itu nggak bisa dimengerti sama orang banyak. Jadi seperti itu. Nah, bahasa itu ada bahasa sehari-hari, bahasanya bahasa lingkup, kayak contoh di Jawa Barat, Sunda, Garut, Bogor tuh bahasanya beda-beda. beda-beda. Nah, di Jawa pun sama, tapi cuma di Jawa itu ada bahasa kawinya atau bahasa kromonya, itu yang terkadang nggak bisa kita ungkapkan ngomong sehari-hari karena itu bahasanya itu memang bahasa formal. Bukan bahasa formal sih, dalam ini gimana ya, pokoknya sulit. Dan kadang semua pedalangan itu masih baca naskah. Bohong kalau misalnya dia masih nggak baca, pasti masih baca, karena semalaman suntuk dia mainan wayang itu, terus dia ngawalur ngidul, dia ngomong tetap aja dia harus tetap baca, karena ada di mana bahasa itu yang mungkin kadang kita lupa, kita apa atau seperti apa yang harus diingatkan dari bukunya. Jadi harus tetap mengikuti alurnya ya. Ya, Nah, tanggapan Mas bahasa seperti itu kan artinya kan udah jarang digunakan ya, apalagi di era milenial tersendiri. Nah, itu seperti apa sih? untuk bahasa itu dalam intinya segini ya. Ini pesannya dari yang selalu saya ingat itu Kiseno Nugroho. Dia pernah punya itu tuh, kalau kamu jadi orang Jawa jangan hilang Jawanya. Kalau kamu merantau di wilayah itu tetap kamu harus mengikuti budaya, dan tapi kamu nggak boleh lupa sama asli kamu, asal kamu dari mana. Contoh filosofi kalau di pewayangan ada bahasa seperti ini, hidup kita ini ada 3, kita diciptakan oleh siapa, dan kita hidup untuk siapa, dan kita kembali kepada siapa. Itu dalam intinya ya semuanya itu ada apa ya, pembicaraan yang bahasanya itu terkadang nggak bisa kita, contoh kayak sekarang saya pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, bahasa Indonesia juga kan ada bahasa baku, ada bahasa sehari-hari, ada bahasa tongkrongan, ada lagi bahasa sama ayang bed kan, itu macam-macam lah. Wayang pun sama. Dalam intinya di bahasa kromo atau kalau di bahasa Indonesia tuh bahasa bakunya itu yang terkadang kita semua di dunia pedalangan itu masih membaca. Itu. Baik. Dan dari semua telaah kakak tentang dunia perwayangan, kenapa kakak lebih tertarik ke dunia perdalangan? Sementara sekarang era milenial itu lebih memilih menjadi influencer, selebgram, atau mungkin YouTuber. Dan kenapa kakak masih tetap mendalami dunia perwayangan ini menjadi seorang seniman? Saya menjawabnya harus pakai ego saya atau untuk apa, untuk ini apa namanya, lingkup luar. Ego, karena kan Mas sebagai seseorang dari milenial. Dari ego saya ya. Betul. Orang itu kan punya hobi atau punya kesenangan, kepuasan sendiri atau nafsunya dia sendiri. Nah, kebetulan itu saya nggak tahu bingungnya itu, saya dari dulu itu nafsunya tuh ke wayang. Itu diantara yang lain nafsu saya ke wayang. Saya lebih suka wayang daripada saya dengan hal-hal yang lain. Itu dari ego saya. Dan memang saya fanatik tentang kebudayaan. Atau ada yang kayak sekarang kan, maaf banget ini bukan nyenggol atau nyindir yang di luar dari tradisional ini ya. Budaya kita ini mahal loh. Wayang ini satu ini mahal loh. Gitu loh. Nggak kalah sama yang di sana. Mungkin karena setiap hari ngelihat, tiap hari nonton, yang mungkin itu ada titik jenuh atau bosan. Tapi kalau ditelaah, ya itu tadi saya bilang, ada makna yang tersirat dan terpendam dalam satu wayang, satu lakon ini. Jadi seperti itu. Makanya ya dalam intinya apa ya, ya gitulah. Mungkin teman-teman bisa mengartikan sendiri, karena di era sekarang kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Wayang ini dari zamannya para Jejaka atau para leluhur-leluhur menciptakan ini kan untuk mengingatkan kita. Wayang itu kan artinya itu kan bayangan. Nah, cerminannya dulu, zaman dulu belum ada cermin, makanya dibikin wayang. Oh, saya seperti beliau. Contoh wayang yang saya suka, contoh ini Brotoseno atau Werkudara. Ini wayang yang ini saya paling suka sama ini karena saya ngeliat jati diri saya ada di sini. Nah, bagi segelintir orang itu wayang itu biasa gini-gini, tapi kalau memang itu dia menghayati, dia bisa tahu. Dalam inti untuk ketuhanan ya, dia untuk ketuhanan itu dia lebih
inilah lebih condong tuh ke wayang. Memang ada yang bilang segelintir orang itu wayang itu klinik, terus wayang itu sampai kemarin ada yang rame, saya mau nyenggol aja yang Pak Kiai itulah pokoknya, sampai nyindir wayang itu harus dimusnahkan. Sekarang kalau wayang dimusnahkan, Sunan para wali buat apa menyebarkan agama menggunakan media wayang? Memang udah bukan masanya, tapi maknanya dia itu masih ada dan orang tuh masih cinta sama budaya itu mungkin masih banyak. Makanya umpama mungkin almarhum Suwardi Seno Nugroho masih ada kejadian kemarin ini sampai merinding, mungkin dia garda depan yang akan mungkin langsung disamperin lah beliau orang itu, langsung ditindaklanjuti. Tapi nyatanya kemarin dari Pak Kiai itu sudah mengakui dia itu salah, dalam salah bukan salah penginiannya, dia pengertiannya dia salah. Sampai banyak para ulama juga yang pada menyaring lagi ini, ternyata kebenarannya itu ya wayang itu ya itu tadi saya bilang, wayang itu wayah itu manusia kalau bahasa kawinnya, ayang-ayang itu bayangan. Jadi kita bisa ngeliat bayangannya, kita aja hidup di dunia ini kalau ada matahari kita ngeliat bayangan kita kok, meskipun itu hanya hitam, tapi hitam itu ada sisi, kalau bahasa milenial itu apa, chemistry apa sih namanya, chemistry ya, pokoknya ada sesuatu itu yang mendalam lah di dalam wayang, di darah daging. Dalam intinya sih itu ya, kembali lagi ya, pencintaan orang, pengertian orang, penerimaan orang itu berbeda-beda. Buat jangan Ki Seno Nugroho itu gedung jero iso dijajahi, hati manungsa sapa sing ngerti. Sedalam-dalamnya lautan samudra yang ada di dunia ini, kita nggak tahu hati orang itu seperti apa dalam pengertian menerima kita. Nah makanya kita nggak memaksakan untuk orang-orang itu seneng wayang gitu lah. Dalam artinya gak usah seneng deh, ngerti aja kita udah terima kasih. Tetap wayang nggak akan mati sampai kapanpun selagi masih banyak anak-anak yang sampai saat ini semenjak Ki Seno, dalam ini Ki Seno sebuah pahlawan di dunia seniman yang saat ini wayang kulit sampai sekarang tetap jaya dan makin jaya. Sampai videonya beliau almarhum itu sampai diputar berulang-ulang itu nggak ada bosannya gitu loh. Sampai sekarang banyak lah, saya kadang kalau ini kita hidup saat ini kan kita di Bogor ya, saya merantau, tapi bukti saya masih bisa bawa ini dan lingkupnya ternyata tuh di luar pulau Jawa Tengah, khususnya asal wayangnya kan Jawa Tengah ya, ternyata masih banyak sekali yang mempunyai, jangankan itu ya, tukang bakso aja punya wayang satu. Berarti kan tandanya dia masih suka, masih melestarikan wayang. Dalam intinya sih yang jelas, yang pasti saya pesan juga ya tetap dijaga lah, karena ini warisan leluhur yang sekiranya itu harus dilestarikan terus gitu Mbak. Untuk kaum milenial kan kadang memandang sebelah mata ya untuk wayang ya. Artinya media komunikasi yang harus kita angkat untuk meneruskan generasi pelestarian wayang ini adalah penyampaian yang tadi sempat Mas kutip dari Ki Seno. Nah dari Mas sendiri ini gimana sih cara Mas menyampaikan komunikasi Mas terhadap para kaum milenial supaya mereka lebih tertarik lagi sama dunia wayang sehingga kita bisa melestarikan wayang ini tetap terjaga lah, tetap utuh sampai kapanpun. Terkadang kita nih ya itu lagi, saya sebut lagi Seno ya, karena saya cinta banget sama dia tuh. Jadi sebagai fans berat beliau lah. Artinya menjadikan beliau sebagai referensi ya. Beliau itu kenapa anak milenial itu suka itu karena tokoh ini. Kalau bahasa Banyumasnya namanya Bawor, atau kalau bahasa yang sering orang dengar itu namanya ini Bagong. Ini sebagai ikon yang dimana ini bisa mengguncangkan se-Indonesia. Ini tokoh ini, dia kelakuannya tolol, memang tolol, tapi ketika dia marah, makanya kenapa matanya besar, dia merah, dia marah seperti ini. Dan dia nih nggak punya unggah-ungguh tuh nggak punya tata kromo. Ketika rajanya dia atau ini kan ininya dia ya, apa sih namanya tuh, majikan dia nih, Kuntodio 5 Pandawa ini majikannya dia. Seperti ini. Ketika ini dia salah, zaman sekarang kan kalau bos salah ya diem aja. Cuman dia seorang rakyat jelata yang dimana dia mengabdikan diri kepada negaranya, dia tetap membilang kamu salah, kamu nggak bisa memegang omongan kamu. A ya A, B ya B. Hanya
si Bagong ini. Dari situlah Kiseno membuat lakon itu menjadi lucu. Memang bedanya untuk Solo Jogja itu, kalau Solo lebih ke pakem, memang dia terlalu serius. Tapi kalau Jogja dia banyak bercanda ya, makanya untuk saat ini banyak anak-anak milenial saat ini suka. Dan Kiseno juga yang punya channel-channel yang sekiranya itu bisa diakses sama anak-anak zaman sekarang. Artinya masih melalui media Iya. YouTube ya, YouTube. yang sekarang lagi ngetren di Ya, anak-anak betul. zaman dan mudah diakses Ya. juga. Baik, dari sekian penjabaran itu aku terima kasih untuk semua Ya, informasinya sama-sama. Mas, dan aku mohon izin juga untuk menyebarkan ilmu ini ke teman-teman milenial lainnya. Pasti itu udah memang tugas kita selaku seniman yang Betul. harus melestarikan kebudayaan, khususnya wayang kulit. Oke, Kak. Kalau wayang itu pertama gini, tangan itu kita genggamnya gini. Nih, ini tuh namanya lengkeh. Lengkeh tuh untuk dimana batas kita megang wayang seperti ini. Nah, tangan kiri coba, yang kiri, tangan kiri untuk megang seperti ini. Nah, terus lagi ini kan dia di depan ya, berarti ini di depan sini, ini. Nah, ini kan di belakang, ini di belakang. Nah, ya, terus ini yang ini gini. Nih, coba lihat. Ini lihat, ini jepitnya gini. Nanti pegang gini. Ini juga penjaga. Tak, der, Iku bisa. der, deng, tarik tarik gini, deng, baru lepas, der, dang. Oh gini. Dang. Kalau untuk belajar di tangannya gini, yang kecil. Kalau dia ambekan tuh napas tuh gini kalau napas. Jadi wayang itu kalau ditempel cuma setengahnya doang, jadi belakangnya enggak, belakang sini enggak nempel. Jadi gini. Nah, jalan. Jadi ini kan karena dia perawakan dia besar, jadi kalau jalan gini. Dan kalau wayang kecil, kayak contoh nih Janoko itu punya ajian namanya Saipi Angin, dia bisa tiba-tiba ngilang. Nah, dia begini kalau jalan. Dia kalau wayang kecil gitu megang di ujung tempurit, di antuk, namanya ini antuk. Nah, jalan gini, di jalan ini, set. Nah, ini wayang kecil.